Selamat pagi Bu Yulita, selaku dosen pembimbing mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7, yaitu yang berjudul Hakikat, Jenis, dan Macam Media Pembelajaran. Nah, sebelum saya menjelaskan materi saya, yang pertama saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Messi Trisnawati, NPM 20. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian dari media pembelajaran. Nah, menurut Jamarah pada tahun 2020, media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Nah, medium ini berarti perantara atau pengantar. Nah, Jamara ini menyimpulkan kalau media itu adalah segala alat yang digunakan oleh guru dalam proses belajar. Nah, peranan media merupakan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan proses pembelajaran. Nah, jadi media ini tidak bisa dipisahkan dari pada saat proses pembelajaran karena media ini sangat membantu dalam proses pembelajaran. Nah, menurut AECT atau biasa disebut dengan Association of Education and Communication Technology yang dikutip oleh Basyarudin pada tahun 2002, media adalah segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Nah, menurut Cecep Kustandi dan Bambang Sujipto pada tahun 2013, media pendidikan adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan sempurna. Penggunaan media pembelajaran yang tepat diperlukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dasar dan dapat menarik perhatian siswa. Hal ini yang dimaksudkan untuk memberikan visualisasi dan pemahaman materi menjadi lebih mudah dari pengajar kepada siswa. Jadi, guru menggunakan media pembelajaran ini pada saat proses pembelajaran. Nah, media ini sebagai alat bantu guru dalam menjelaskan sebuah materi kepada siswa. Jadi, materi yang akan disampaikan oleh guru itu akan tersalur dengan mudah karena dengan adanya media pembelajaran ini mempermudah siswa dalam memahami materi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah salah satu alat bantu pengajar bagi pengajar untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas peserta didik, dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Dengan media, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar, mendorong peserta didik menulis, berbicara, dan berimajinasi semakin terangsang. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ristawati pada tahun 2017, penggunaan media pembelajaran memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Karena media pembelajaran menawarkan sesuatu yang inovatif dan beragam dalam penyajian materi. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramono Aji Susilo pada tahun 2014, media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara pengajar dengan peserta didik, sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien. Berikut ada beberapa manfaat media yang lebih rinci menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985. Misalnya, mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Nah, jadi dalam melakukan penjelasan materi berarti lebih terarah, lebih tersusun dengan rapi gitu. Jadi yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Nah, di dalam kelas itu kan kadang ada suasana yang jenuh.
Jadi dengan adanya media pembelajaran, jadi suasana kelas itu tidak jenuh, tidak bosan, karena ada alat bantu dari media pembelajaran ini. Kemudian manfaat yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Jadi guru itu tidak capek-capek buat menjelaskan materi yang terlalu panjang lebar. Jadi kalau dengan adanya media pembelajaran jadi lebih singkat, padat, dan jelas gitu. Penjelasannya juga lebih rinci, lebih cepat dipahami, karena kan kalau seandainya terlalu berbelit-belit, terlalu panjang itu kan akan sulit untuk dijelaskan, akan sulit untuk dipahami oleh siswa. Kemudian manfaat yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran ini, kita bisa mengambil dari contoh konkret dari suatu materi. Misalnya kan ada satu contoh nih, jadi kita tuh bisa mengambil contoh itu di lingkungan sekitar, dan dimana kita ada di suatu tempat, misalnya ada contoh yang kita lihat, dan itu bisa membantu dalam proses pembelajaran. Karena kan kalau seandainya kita mengambil suatu contoh yang terlalu kejauhan, itu akan sulit untuk dipahami. Kemudian manfaat yang selanjutnya, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang puas, mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Saya Lita Kunta Dewi akan meneruskan presentasi dari teman saya. Ada beberapa manfaat media yang lebih rinci Kemp dan Dayton 1985. Misalnya, mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu 1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. 8. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Manfaat praktis lainnya, media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. 1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Azhar Arshid 2007. Media pembelajaran merupakan salah satu alternatif yang banyak digunakan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Media pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan self-motivated learning dan self-regulated learning. Self-motivated learning disebut juga belajar mandiri, artinya kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai sesuatu kompetensi guna mengatasi sesuatu masalah dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki.
Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri. Belajar mandiri berarti belajar secara berinisiatif, dengan ataupun tanpa bantuan orang lain. Self-motivation adalah motivasi internal untuk melakukan suatu usaha demi suatu tujuan. Pada intinya, self-motivation merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Self-regulate learning adalah suatu model pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada pembelajar untuk mengelola secara efektif pembelajaran sendiri dalam berbagai cara, sehingga pencapaian hasil belajar yang optimal. Teori sosial kognitif menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, serta faktor perilaku memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Vivo MPM 25, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hakikat media pembelajaran. Perkembangan teknologi turut andil dalam mengubah gaya belajar, khususnya penggunaan media pembelajaran. Menurut Eric Hasby dalam Tuti Andriani, sejarah perkembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi dalam 5 fase yang disebut perubahan peran media dalam pembelajaran. Yang pertama, penyampaian pembelajaran dengan metode ceramah oleh guru di pesantren atau di padepokan. Yang kedua, penyampaian materi pembelajaran dengan melalui tulisan untuk merekam hasil belajar yang dapat dipanggil kembali lain kesempatan. Yang ketiga, penemuan mesin cetak pembelajaran dilakukan dengan menggunakan buku, majalah, dan lain-lain. Yang keempat, penggunaan media elektronik seperti OHP yang kemudian dapat mengembangkan dan diciptakan infokus yang dapat menampilkan gambar, audio, video, serta alat perekam. Yang terakhir, penggunaan media internet yang digunakan bagi guru dapat mencari sumber pembelajaran atau memanfaatkannya untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. BIMO 2017 mengidentifikasikan perkembangan media pembelajaran. Antara lain, awalnya pembelajaran hanya melibatkan guru dan siswa. Yang kedua, pengaruh komunikasi media mengatasi dengan AVA, audio alat peraga, dan audio sebagai alat bantu pada buruk ke-20 atau sekitar tahun 1950, memungkinkan dapat membantu pembelajaran. Ditandai dengan mulai melakukan sinyal pemilihan media untuk jenis pengalaman tertentu berdasarkan keinginan, yakni memilih media yang baik untuk pembelajaran maupun jenis pengetahuan yang ingin dicapainya. Pembelajaran berprogram yang memungkinkan sebuah media pembelajaran dapat mempengaruhi perilaku peserta didik. Yang terakhir, penggunaan media tidak hanya sebagai alat bantu guru tetapi memfungsikan menjadi bagian integral dari pembelajaran. Wina Sanjaya 2010 mengemukakan bahwa sebuah inovasi merupakan suatu ide gagasan yang dilaksanakan dalam proses kurikulum dan pembelajaran yang salah satunya untuk memecahkan masalah pendidikan. Selain itu, beliau juga mengemukakan bahwa mengajar bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mempersembahkan bantuan terhadap siswa berupa penggunaan media pembelajaran. Hal ini berarti dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik membutuhkan kreativitas dan inovasi dari pendidik. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Novita Regina TH, NPM 41. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya terkait dengan identifikasi perkembangan media. Jadi, identifikasi perkembangan media yang ketiga adalah ditandai dengan mulai dilakukan sinyal pemilihan media untuk jenis pengalaman tertentu berdasarkan keinginan, yakni memilih media yang baik sesuai untuk pembelajaran maupun jenis pengetahuan yang ingin tercapai. Yang keempat, pembelajaran terprogram yang memungkinkan sebuah media pembelajaran dapat mempengaruhi perilaku peserta didik. Yang kelima, penggunaan media tidak hanya sebagai alat bantu guru, tetapi memfungsikannya menjadi bagian integral dari pembelajaran. Wina Sanjaya 2010 mengungkapkan bahwa sebuah inovasi merupakan suatu ide
gagasan yang dilaksanakan dalam kurikulum dan pembelajaran yang baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa mengajar bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mempersembahkan bantuan terhadap siswa berupa penggunaan media pembelajaran. Hal ini berarti dalam penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik membutuhkan kreativitas dan inovasi dari pendidik. Macam-macam media pembelajaran berbasis teknologi. Ciri-ciri umum dari media pembelajaran menurut Oemark Hamalik tahun 1994 adalah: yang pertama, media pembelajaran identik dengan pengertian peragaan yang berasal dari kata raga, artinya suatu benda yang dapat diraba, dilihat, dan didengar, dan yang dapat diamati melalui panca indera. Yang kedua, tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat dan didengar. Yang ketiga, media pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan komunikasi dalam pengajaran antara guru dan siswa. Yang keempat, media pembelajaran adalah semacam alat bantu belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pembelajaran merupakan suatu perantara, medium atau media, dan digunakan dalam rangka belajar. Keenam, media pembelajaran mengandung aspek sebagai alat, sebagai teknik yang erat pertaliannya dengan metode belajar. Menurut Hamdani, media dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi materi pelajaran. Media visual terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-project visual dan media yang dapat diproyeksikan atau project visual. Yang kedua ada media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara dan program radio adalah bentuk media audio. Penggunaan media audio dalam pembelajaran pada umumnya untuk menyampaikan materi pelajaran tentang mendengarkan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arul. Terima kasih dan selamat pagi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Maria Novita. Media audio visual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Audio visual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran guru, sebab penyajian materi bisa diganti oleh media-media dan guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contoh, media audiovisual diantaranya program video atau televisi, video atau televisi instruksional, dan program slide suara. Selanjutnya, Sanjaya mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu dilihat dari sifatnya. Media dapat dibagi ke dalam satu, media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur-unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto transparan, lukisan, gambar, dan berbagai untuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan sebagainya. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam yang pertama, media
yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Kedua, media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. Dilihat dari teknik atau cara pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam. Yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparansi, dan sebagainya. Kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis media sangatlah beragam. Maka, seorang guru harus terampil dalam memiliki media. Pemilihan media yang tepat dan benar dalam proses belajar akan membuat peserta didik termotivasi mengikuti pembelajaran. Tetapi jika media yang digunakan tidak menarik, maka materi yang diajarkan pengajar tidak akan diperhatikan oleh peserta didik. Baik, terima kasih.